Halo, senang sekali Anda kembali bergabung bersama kami di obrolan mendalam kali ini. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Hari ini kita mau ngulik serangkaian pembaruan aksesibilitas yang, wah, lumayan signifikan nih dari Google. Ini ngelihat dari pengumuman video mereka belum lama ini. Banyak ya kayaknya. Banget banget. Kita punya model AI baru buat bahasa isyarat, namanya SGMA. Terus ada pembaruan penting buat Android, kayak Talkback yang makin pinter gara-gara game ini, sama Expressive Captions juga. Terus ada fitur baru di ponsel Pixel, ada Magnifier sama Project Astra. Ini kedengarannya canggih banget. Sampai ke peningkatan di Chrome, Chromebook, sama Workspace juga ada. Lengkap ya berarti? Iya. Jadi, misi kita bareng Anda hari ini, intinya sih pengen benar-benar paham gimana semua inovasi ini tujuannya bikin teknologi yang kita pakai tiap hari itu jadi lebih inklusif. Lebih bisa diandelin lah sama semua orang. Betul. Dan Anda bakal lihat nih, peran AI, kecerdasan buatan di sini cukup nonjol. Iya, kelihatan banget arahnya ke sana. Betul. Ada beberapa hal yang menurut saya pribadi, wah, menarik banget. Terutama ngelihat gimana AI dicoba dimanfaatin buat jembatanin kesenjangan akses yang mungkin selama ini agak susah ya diatasi. Gimana kalau kita mulai dari yang paling gede dulu pengumumannya? Boleh, skema itu ya, yang dari Google I.O. kemarin. Iya, betul. Skema. Ini pada dasarnya model AI, tapi dia terbuka. Khusus dirancang buat memahami bahasa isyarat. Awalnya sih fokus ke American Sign Language, ASL, sama bahasa Inggris. Tapi yang menarik, arsitekturnya tuh dibikin fleksibel. Jadi dirancang biar bisa dilatih lagi buat nerjemahin bahasa isyarat lain di dunia ke teks bahasa lisan. Potensinya gede banget rasanya. Tepat. Dan kata kuncinya di situ tadi, model terbuka, ini penting banget. Bukan cuma detail teknis loh. Oh iya, kenapa tuh? Implikasinya gede. Status terbuka itu artinya inti teknologinya ya disediain buat umum. Kayak Google ngasih bibit teknologinya gitu. Oke. Jadi komunitas tuli, ahli bahasa isyarat, pengembang di mana aja, termasuk mungkin ya di Indonesia dengan Bisindo kita, bisa unduh, bisa pakai, dan yang paling penting, bisa nyempurnain atau ngelatih ulang model ini buat bahasa isyarat mereka sendiri. Wah, jadi ini bukan cuma Google yang bikin solusi, tapi lebih kayak ngasih alat ke komunitasnya buat berinovasi sendiri gitu. Persis. Ini bukan cuma soal aksesibilitas jadinya, ini potensi pergeseran kekuatan malah. Jadi pengembangan alat bantunya tuh ditaruh langsung di tangan komunitas yang paling paham kebutuhannya. Masuk akal. Ini bisa jadi lompatan gitu ngelangkahin siklus pengembangan korporat yang mungkin lebih lambat atau ya kurang peka sama nuansa bahasa isyarat lokal. Tentu kayak yang tadi disebut tantangan teknis sumber daya buat adaptasi lokal itu pasti ada. Tapi pintunya sekarang kebuka lebih lebar. Iya. Tapi penting juga dicatat ya, Google juga nekenin ini. Skema ini bukan pengganti juru bahasa manusia profesional loh. Betul, itu penting. Tapi bisa jadi alat bantu yang krusial banget buat mereka yang mungkin aksesnya ke juru bahasa terbatas. Ya kita tunggu aja lah peluncuran resminya akhir tahun ini. Sip. Nah, dari bahasa isyarat, kita geser dikit ke pembaruan Android. Ada apa aja nih di sana? Nah, Android ini juga ada yang menarik. Integrasi Gemini, AI-nya Google itu makin dalam ke Talkback. Talkback itu pembaca layar bawaan Android ya, buat teman-teman tunanetra atau low vision. Iya, betul. Alat vital itu buat mereka interaksi sama ponsel. Dulu kan AI di Talkback bisa bantu deskripsiin gambar. Ya, sekarang ditingkatin lagi kemampuannya. Oh ya, gimana peningkatannya? Cukup signifikan sih. Gemini di Talkback sekarang bisa ngasih deskripsi buat, seluruh layar. Gak cuma satu elemen aja. Wah, Jadi, bayangin Anda buka aplikasi berita gitu, Talkback bisa ngasih rangkuman tata letak sama konten utamanya di layar itu. Tapi, yang lebih keren lagi, ada aspek percakapannya. percakapan? Maksudnya gimana tuh? Bisa ngobrol gitu sama Talkback? Kurang lebih gitu. Anda bisa nanya ke Talkback soal apa yang ada di layar. Contoh dari Google-nya cukup bagus sih. Anda lagi belanja online, layarnya penuh gambar baju nih. Oke. Anda bisa minta Talkback, coba deskripsiin semua baju di layar. Terus bisa lanjut nanya, mana yang warnanya merah, atau ada nggak yang harganya di bawah 200.000? Wah, interaktif banget jadinya ya. Iya, ini ngubah interaksi dari yang tadinya pasif, dengerin aja, jadi aktif, nanya, dan dapat respon yang sesuai konteks. Kedengerannya ngebantu banget. Tapi sepinter apa sih AI-nya ini buat ngerti konteks visual yang rumit? Misalnya nih, kalau banyak barang diskon, apa dia bisa langsung nyimpulin mana penawaran terbaik tanpa kita tanya spesifik banget?
Atau ada batasannya gitu? Pertanyaan bagus itu. Ya pasti ada batasan lah ya. AI sekarang mungkin belum bisa ngasih penilaian subjektif kayak penawaran terbaik gitu, kecuali datanya emang jelas tertulis di layar. Ah, oke. Kemampuannya lebih ke identifikasi sama deskripsi objek atau teks yang kelihatan di layar. Tapi kemampuan buat nanya spesifik, kayak cari yang diskon 50%, itu udah lompatan gede banget loh dibanding cuma bacain elemen satu-satu secara urut. Iya juga ya. Ini langkah menuju interaksi yang lebih alami, lebih efisien. Walaupun ya kita harus realistis juga soal tingkat pemahaman mendalam AI saat ini. Oke. Masuk akal. Nah, selain talkback, ada juga pembaruan buat expressive captions di live caption Android. Itu kan fitur yang nampilin teks dari audio secara langsung ya. Apa yang baru nih? Iya, live caption. Fitur awalnya aja udah keren menurut saya. Bisa nangkap intensitas sama nuansa orang ngomong. Jadi teksnya nggak datar aja gitu. Ha, bisa tahu kalau orang ngomongnya lebih keras atau pelan? Nah, pembaruan baru ini nambahin fitur durasi. Durasi. Maksudnya gimana tuh? Artinya, teksnya sekarang bisa nunjukin secara visual kalau sebuah kata diucapin lebih panjang buat penekanan. Contoh gampangnya mungkin komentator bola teriak, "Gol!" panjang gitu kan. Hahaha, iya. Atau kalau Anda bilang tidak gitu, penuh perasaan kan beda sama tidak biasa. Nah, teksnya bakal nunjukin durasi itu. Wah, detail ya? Banget. Selain itu, versi baru ini juga lebih peka nangkep suara non-ucapan. Kayak bisikan, orang nguap, atau bahkan dehaman. Oh, suara-suara gitu juga ketangkep? Iya. Dan ini jalan buat konten langsung loh, tanpa perlu teks yang udah disiapin sebelumnya. Keren. Menarik banget sih ini kalau kita lihat trennya ya. Google kayaknya lagi usaha nangkep lebih banyak lapisan komunikasi nonverbal. Intonasi, durasi, suara latar, terus dibawa ke bentuk teks. Jadi bukan cuma transkrip kata per kata ya? Bukan, ini upaya biar pengalaman buat pengguna tuli dan tunanetra itu lebih kaya, lebih dekat sama nuansa percakapan atau audio aslinya. Ini soal detail-detail halus yang sering hilang kalau cuma teks biasa. Bener banget, detail gitu. Bisa ngubah makna loh kadang-kadang. Oke, sekarang kita pindah ke pembaruan khusus buat ponsel Pixel. Ada aplikasi magnifier atau pembesar, dapat fitur baru, Live Search. Magnifier, pembesar ya. Live search, buat apa nih? Ini dirancang khusus buat pengguna tunanetra dan low vision. Tujuannya biar mereka lebih gampang nemuin objek atau teks di sekitar. Tanpa perlu repot-repot foto dulu. Oh, praktis ya? Ya, bayangin Anda lagi di bandara nyari nomor gerbang. Atau di restoran nyoba baca menu. Pakai live search ini, Anda cukup ketik apa yang dicari di aplikasi magnifier, terus arahin aja kamera ponselnya. Terus, gimana? Nanti aplikasinya bakal otomatis nyorot teks atau objek yang cocok di layar, secara real time. Wah, Jadi, pas nomor gerbang Anda masuk ke bidikan kamera, magnifier langsung nyorot itu. Ada getaran juga sebagai umpan balik tambahan pas nemu yang cocok. Jelas, ini bikin cepet proses nemuin info visual penting di dunia fisik. ini soal efisiensi sama kemandirian ya jadinya. Ngurangin langkah, nggak perlu foto dulu, terus ngasih umpan balik multisensori, visual sama getaran, navigasi lingkungan jadi lebih gampang. Pendekatan real time ini kuncinya sih. Betul. Nah, dari fitur yang praktis ini, kita loncat ke sesuatu yang rasanya lebih, wah, ambisius nih. Project Astra. Ini kan awalnya proyek riset AI masa depan Google ya? Betul banget. Awalnya dikenalin sebagai visi buat asisten AI universal gitu, yang bisa lihat, dengar, interaksi sama dunia secara lebih komprehensif lah. Tapi ternyata responsnya luar biasa dari komunitas tunanetra dan low vision. Mereka lihat potensi gede banget di teknologi ini. Jadi Google agak belok gitu fokusnya. Bukan belok sepenuhnya sih, tapi mereka ngerespons minat itu. Caranya dengan ngeluncurin inisiatif spesifik, Project Astra, Visual Interpreter. Oke. Yang menarik, mereka nggak langsung rilis ke publik, tapi kolaborasi dulu sama IRA, itu firma juru bahasa visual profesional. Oh, kerja sama-sama pihak luar ya? Iya, jadi saat ini, prototipe Astra ini lagi diuji sama sekelompok kecil trusted testers, penguji terpilih gitu dari komunitas tunanetra dan low vision, lewat aplikasi IRA itu. Gimana cara kerjanya buat pengguna yang nyoba? Jadi pengguna bisa pakai kamera ponsel buat mindai sekitar mereka, terus mereka bisa nanya ke Astra misalnya,
apa aja sih yang ada di meja ini? Atau bisa tolong cariin kunci saya nggak? Terus Astra jawab gitu. Real time, deskripsiin lingkungan, bantu nemuin barang, baca teks di tanda atau label. Nah, yang penting demi keamanan sama akurasi di tahap awal ini, tiap sesi itu diawasi sama agen manusia dari IRA. Diawasi langsung ya? Kolaborasi sama IRA ini langkah yang bijak sih menurut saya buat tahap awal. Jadi ada lapisan keamanan, ada pengawasan manusia. Tapi ini juga munculin pertanyaan ya. Pertanyaan apa tuh? Ya, apakah ini nanti malah bikin ketergantungan sama platform tertentu? Atau jadi kayak penjaga gerbang gitu buat akses? Visi jangka panjangnya gimana buat akses yang lebih universal yang mungkin nggak perlu perantara pihak ketiga lagi? Wah, iya juga ya. Pertanyaan yang relevan banget itu. Mungkin ini jembatan sementara aja kali ya, mengingat statusnya masih prototipe riset. Bisa jadi. Mereka kan perlu nyeimbangin antara inovasi yang cepat sama keamanan dan keandalan. Apalagi buat aplikasi sepenting ini. Google sih nyebut ada microsite khusus, Project Astra, buat yang tertarik ngikutin perkembangannya atau mungkin mau daftar jadi penguji nanti. Ini jelas area yang perlu kita pantau bareng-bareng sih. Setuju banget. Potensinya sebagai mata digital real time itu luar biasa, tapi implementasinya emang harus hati-hati banget. Oke deh, kita geser dikit ke ranah yang lebih biasa, tapi nggak kalah penting. Browser Chrome. Ada pembaruan buat ngatasin masalah klasik sama PDF hasil pindaian. Anda pasti pernah kan dapat PDF yang isinya kayak gambar doang? Ah iya, PDF hasil scan itu, yang teksnya nggak bisa di-copy-paste, buat pengguna pembaca layar, itu udah kayak tembok aja, nggak bisa diakses. Nah, sekarang Chrome punya solusi bawaan. Optical Character Recognition, OCR. Oh, udah ada OCR bawaan? Ya. Jadi pas Anda buka PDF, hasil scan di Chrome, browsernya otomatis nyoba ngenalin teks di dalamnya. Hasilnya, teks itu jadi bisa diakses, bisa disorot, disalin, dicari, dan yang paling penting, dibacain sama pembaca layar. Wah, ini mungkin kedengerannya simpel ya, tapi dampaknya gede banget buat aksesibilitas digital. Dokumen hasil scan itu kan umum banget ya, materi kuliah, dokumen kantor, surat resmi. Pembaruan ini benar-benar ngeruntuhin hambatan digital yang signifikan buat pengguna pembaca layar. Ini soal akses yang setara ke informasi, itu intinya. Betul banget. Nah selanjutnya, kita lihat pembaruan buat pengguna Chromebook. Ada beberapa fitur aksesibilitas baru yang ditambahin juga. Oh iya, Chromebook juga dapat perhatian ya? Apa aja tuh fiturnya? Ada beberapa yang menarik sih. Kelihatan merhatiin kebutuhan interaksi fisik yang beragam. Oke. Misalnya, ada opsi buat nonaktifin touchpad. Ini berguna buat pengguna pembaca layar yang mungkin sering nggak sengaja nyentuh touchpad pas lagi ngetik. Ah, iya. Itu sering kejadian? Terus ada flash notifications. Jadi layar bakal berkedip gitu kalau ada notifikasi baru. Ini ngebantu pengguna tunarungu atau yang pakai pembesaran layar, yang mungkin kelewat notifikasi suara atau visual biasa. Oke, jadi ngasih alternatif sinyal ya? Ada lagi? Ada bounce keys. Ini buat pengguna yang tangannya tremor. Fitur ini ngabain kalau tombol yang sama kepencet berulang kali terlalu cepat. Bagus tuh. Ada juga kebalikannya, slow keys. Tombolnya harus ditekan agak lama baru karakternya masuk, jadi mencegah ketikan yang nggak disengaja. Sip. Terakhir, mouse keys. Ini memungkinkan kita ngontrol kursor mouse pakai keypad numerik. Alternatif penting buat yang mungkin sulit atau sakit kalau pakai mouse biasa. Wah, lengkap ya variasinya. Ini bagus banget sih, bukan solusi satu buat semua gitu. Iya, kelihatan banget mikirin berbagai kondisi. Dari mencegah input nggak sengaja karena kondisi motorik, ngasih peringatan visual alternatif, sampai nyediain metode input yang beda sama sekali. Ini nunjukin pemahaman kalau aksesibilitas fisik itu spektrumnya luas banget. Intinya, kan ngasih kontrol lebih ke Anda si pengguna, buat nyesuaiin interaksi sama perangkat sesuai kebutuhan spesifik masing-masing. Tepat sekali. Nah, terakhir nih, pembaruan singkat tapi penting juga dari Google Workspace. Ini soal kalender Google yang disematkan, yang embedded di website gitu. Oh, kalender yang sering muncul di web itu ya? Ada apa dengannya? Kalender interaktif yang Anda lihat di banyak website itu sekarang sepenuhnya kompatibel sama pembaca layar. Akhirnya. Iya, jadi pengguna pembaca layar sekarang bisa navigasi dan paham jadwal atau acara yang ditampilin di kalender itu. Selain itu, ada perbaikan spasi teks biar lebih gampang dibaca, tata letaknya juga responsif, nyesuaiin ukuran layar, sama navigasi keyboardnya dibikin lebih gampang. Nah, ini nyentuh aksesibilitas di ruang digital kita bersama ya. Website kan tempat kita banyak interaksi.
Pastiin komponen umum kayak kalender yang disematkan itu bisa diakses semua orang, itu fundamental banget buat web yang inklusif. Detail kecil kayak gini bikin perbedaan gede loh buat pengalaman online sehari-hari. Setuju banget. Jadi, setelah kita dengar semua pembaruan ini dari AI bahasa isyarat, Talkback yang bisa diajak ngobrol, Astra yang jadi kayak mata digital, sampai perbaikan praktis di Chrome dan Chromebook, apa nih benang merah yang bisa kita tarik buat Anda pendengar kami? Kalau kita lihat polanya ya, Google ini jelas main di dua lini nih. Di satu sisi, mereka agresif banget manfaatin AI canggih, kayak Gemini di Talkback, eksperimen macam SGMA dan Astrega, OCR di Chrome. Yang futuristik gitu ya? Iya, ini upaya buat dorong batas teknologi ngatasin tantangan aksesibilitas yang kompleks. Terutama yang nyangkut persepsi sensorik, penglihatan, pendengaran. Tapi di sisi lain, mereka juga nggak lupa sama fondasinya. Maksudnya? Mereka terus nyempurnain fitur aksesibilitas yang lebih mendasar di semua produknya. Kayak opsi kontrol input di Chromebook tadi atau kompatibilitas pembaca layar di Workspace. Ini nyasar kebutuhan fisik sama interaksi dasar. Jadi kombinasi antara lompatan teknologi yang gede sama perbaikan kecil-kecil yang praktis gitu ya? Iya, tepat. Tujuannya kelihatan jelas sih. Ngejangkau spektrum kebutuhan aksesibilitas seluas mungkin. Mulai dari bantu Anda memahami dunia visual dan auditori pakai cara baru lewat AI, sampai mastiin Anda bisa ngetik atau ngeklik dengan nyaman sesuai kondisi fisik Anda. Ada ambisi besar, tapi juga perhatian ke detail penggunaan sehari-hari. Ini nunjukin upaya yang komprehensif, nggak cuma fokus ke satu jenis disabilitas atau satu jenis solusi aja. Intinya, ya ini langkah-langkah nyata lah ya buat bikin ekosistem digital Google yang kita pakai hampir tiap hari ini jadi tempat yang lebih ramah, lebih bisa diandalin, dan lebih memberdayakan buat lebih banyak orang dengan segala macam keragaman kemampuannya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita tentang pembaruan aksesibilitas Google kali ini. Nah, melihat semua kemajuan ini, terutama peran AI yang makin dominan ya buat nerjemahin dunia buat kita, ada satu hal nih yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Apa tuh? Seiring teknologi ini makin nyemplung, makin terintegrasi buat bantu penyandang disabilitas, tantangan etis atau praktis apa sih yang perlu kita antisipasi? Apa ini bakal selalu memberdayakan tanpa syarat? Atau jangan-jangan ada potensi resiko? Misalnya ketergantungan berlebih sama AI, atau mungkin bahaya kalau AI salah interpretasi situasi krusial. Gimana kita nyiimbangin antara potensi luar biasa teknologi ini sama kehati-hatian dan kebutuhan kontrol dari pengguna itu sendiri? Wah iya. Ini bukan pertanyaan gampang, tapi penting buat kita pikirin bareng-bareng seiring majunya teknologi ini. Sebuah pemikiran penting untuk dibawa pulang, betul? Kalau Anda pengen ngulik lebih dalam, detail pembaruan ini, Anda bisa coba cari tautan ke sumber resmi Google, kayak newsletter aksesibilitas mereka, atau microsite Project Astra yang mungkin udah tersedia. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.